Kisah cerita Sayyidina Hasan dan Husain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Apa? Jadi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, setiap para nabi Allah Subhanahu wa taala jadikan keturunannya di sulbinya masing-masing. Kecuali keturunanku, kata beliau. Kecuali keturunanku Allah letakkan di sulbinya Ali bin Abi Thalib. Jadi semua keturunan itu para nabi Allah jadikan keturunan mereka melalui sulbinya masing-masing. Kecuali keturunanku, kata Nabi. Di keturunannya Nabi akan terus ada sampai hari kiamat. Kapan mereka punah, maka langsung datang hari kiamat. Habis. Maka dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bintang-bintang menjadi keamanan ahli langit. Jadi kalau ada setan naik ke langit, maka panasnya bintang itu diambil apinya oleh malaikat untuk melempar setan-setan yang mencuri dengar berita yang ada di langit. Maka Nabi mengatakan bintang-bintang menjadi keamanan untuk ahli langit, penduduk langit, dan ahlul baitku, keturunanku, Allah jadikan keamanan untuk ahli bumi. Jadi kapan di suatu tempat keturunan Nabi itu ada, maka wilayah itu akan dijaga oleh Allah. Selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di Surabaya dulu ada wali besar namanya Habib Idrus Al-Habsyi. Beliau itu, padahal beliau itu sendiri ya ulama dan orang soleh yang luar biasa. Beliau itu kalau safar tidak akan berhenti di suatu kampung yang dipastikan tidak ada habaibnya. Jadi kalau beliau berhenti, beliau suruh pembantunya, coba tanya orang kampung ini, di sini ada tinggal habaibnya? Enggak ada, lanjut berarti. Kalau di kampung itu ada, maka beliau berhenti tidur di situ. Nah, keturunan Nabi ini jalurnya dari dua arah, dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini, Masya Allah, dua cucunya Nabi yang menurunkan keturunan beliau. Sebenarnya keturunan Nabi yang dari jalur Sayyidah Fatimah bukan Sayyidina Hasan Husain saja, ada 5. Jadi yang paling tua namanya Sayyidina Hasan, kemudian yang kedua Sayyidina Husain, yang ketiga Sayyidina Muhsin, cuman wafat kecil. Ada lagi namanya Muhsin, wafat ketika kecil. Kemudian Zainab, yang terakhir istri Sayyidina Umar yaitu Ummi Kulsum. Yang 5. Jadi ketika Sayyidina Hasan ini lahir, maka saking hebatnya perang Sayyidina Ali itu namain anaknya tuh Harb. Harb itu artinya perang. Jadi beliau tuh saking jagonya perang, itu namain anaknya perang, Harb. Maka Nabi datang, kamu sudah namakan anakmu? Iya, namanya siapa? Harb. Oh, namanya Hasan, katanya. Allah. Diganti oleh Nabi namanya Hasan. Kemudian ketika Sayyidatuna Fatimah melahirkan Sayyidina Husain, itu oleh Sayyidina Ali dinamain lagi tuh Harb. Perang. Maka Rasulullah tanya, itu namanya siapa? Sudah kamu beri nama? Sampun, namanya siapa? Harb. Enggak, namanya Husain. Sayyidina Hasan, Husain. Sayyidina Hasan ini Masya Allah orangnya tampan sekali.
Kadang Sayyidina Abu Bakar itu diangkat, Sayyidina Hasan itu diangkat ke atas. Masya Allah, mirip sama Nabi. Ini bukan mirip sama Ali, ini mirip sama Nabi. Dan termasuk Sayyidina Hasan itu yang paling disayang oleh Rasulullah. Kadang beliau itu bawa cucunya Sayyidina Hasan itu naik ke atas mimbar. Kadang mata Rasulullah tertuju kepada sahabat, kadang kepada Sayyidina Hasan. Siap begitu. Sayyidina Hasan. Sebagian ulama mengatakan dari pusar sampai ke atas itu yang mirip dengan Rasulullah itu Sayyidina Hasan. Nah, mulai dari pusar ke bawah yang mirip dengan Rasulullah itu Sayyidina Husain. Maka kalau dua-duanya berjalan mirip dengan Rasulullah. Kalau kedua-duanya berjalan, Sayyidina Hasan itu sewaktu masih kecil tuh Masya Allah, itu kadang kalau Nabi SAW sholat itu naik Sayyidina Hasan ke atas punggungnya itu, dan Nabi tidak mengangkat kepalanya dari sujud sampai Sayyidina Hasan turun sendiri, baru beliau. Pernah suatu hari Sayyidina Hasan Husain itu naik ke atas punggungnya Rasulullah, jadi kuda. Nah, ada seorang sahabat lihat, Masya Allah, bayangkan aja kagetnya sahabat itu, ada Nabi dijadikan kuda sama cucunya. Allah. Maka sahabat itu keceplos mengatakan, ya Rasulullah, engkau sebaik-baik kuda. Kalau memang engkau dijadikan kuda-kudaan, maka engkau adalah sebaik-baik kuda. Maka Rasulullah menjawab, iya, dan sebaik-baik penunggangnya adalah dua cucuku ini. Allah. Ini Nabi, beliau itu adalah seorang kesatria di medan perang. Beliau adalah seorang Nabi pemimpin seluruh alam. Beliau adalah suami yang sejati di antara istri-istrinya. Beliau juga adalah seorang ayah yang penyayang di antara anak-anaknya. Dan beliau juga seorang kakek yang paling lembut dengan cucunya. Nah, jadi kehidupan aspek Nabi itu sempurna dari segala sisi. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, sebagai seorang kakek, sebagai seorang jenderal, sebagai seorang ahli ibadah, sebagai seorang pemimpin negara, sempurna. Jadi beliau itu makanya bisa dijadikan contoh. Jadi Rasulullah itu bisa dijadikan contoh seluruh aspek. Karena memang di dalam diri Nabi itu lengkap. Nabi itu punya istri janda, punya istri bukan janda. Beliau itu punya anak langsung, juga beliau juga punya anak tiri, supaya semua yang jadi bapak itu bisa niru semua aspek kehidupan. Yang jadi kakek juga bisa bagaimana sikap dengan cucunya. Tapi ini karena ini cucunya Rasulullah, jadi beda, ya, istimewa sekali. Jadi pendidikan yang Nabi ajarkan kepada cucunya luar biasa. Nah, itu Sayyidina Hasan itu pernah. Nah, itu juga nih, penting nih, pendidikan ngadu anak. Jadi anak itu kalau laki-laki itu diajarin sparring. Nah. Itu sudah dipraktik oleh Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW itu menyaksikan dua cucunya itu sparring, main pukul-pukulan gitu ya, gelut, main gulat-gulat. Maka Nabi beri support kepada cucunya Hasan. Ayo Hasan, kata Nabi. Maka Sayyidah Fatimah tanya kepada ayahnya, ya Rasulullah, kenapa engkau hanya memberi semangat kepada Hasan? Ya, karena Jibril turun mengatakan, ayo Husain. Cek dolanan itu loh, ya, supporternya itu malaikat Jibril, Kanjeng Nabi. Nah, itu diantara pendidikan di keluarga yang bagus itu. Didik anak itu bukan hanya diberikan permen, enggak, suruh berantem. Nah, tapi bukan berantem sungguhan, maksudnya pendidikan furusiah itu penting. Pendidikan furusiah itu penting. Makanya termasuk Umar nih kadang ya pukul lagi, itu harus supaya naluri untuk membela kebenaran itu muncul. Ini fitrah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini Masya Allah,
Ini Sayyidina Hasan ini punya keistimewaan. Beliau ini mewarisi kewibawaan Nabi. Beliau itu begitu wibawa dan wajahnya betul-betul memikat. Allah. Istrinya Sayyidina Hasan itu 150. Allahu Akbar. Itu di dalam kitab Ithaf Busadatil Muttaqin itu. Jadi beliau itu pernah menceraikan istrinya itu sehari itu 4-4-nya habis. Jadi nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai. Jadi kalau di total itu istri beliau itu 150. Istri Sayyidina Hasan. Maka pernah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu khutbah ketika beliau jadi khalifah, itu khutbah. Isi khutbah beliau, wahai ya ma'syaral muslimin, jangan kalian nikahkan putri kalian dengan anak saya Hasan karena dia tukang cerai. Gak ada yang lama istri dia, tukang cerai. Tapi apa kata hadirin? Enggak, kami tetap akan menikahkan putri kami dengan Sayyidina Hasan walaupun sehari. Gak apa-apa. Karena kami ingin punya hubungan besan dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. punya hubungan kekeluargaan dengan, gak apa-apa. Sehari langsung dicerai gak apa-apa. Yang penting di akhirat kami itu termasuk keluarganya Nabi. Jadi Sayyidina Hasan itu banyak istrinya. Tapi ada satu istri yang beliau pertahankan. Ada satu istri beliau pertahankan. Itu ketika beliau tidur di Arab itu kalau musim panas, itu biasanya tidurnya di sutuh, di atas atap ya. Kalau musim panas. Nah, ketika Sayyidina Hasan tidur di sutuh di atas rumahnya, bangun tidur itu ternyata di kaki Sayyidina Hasan itu ada tali. Ada ikatan gitu, diikat. Terus dilihat ujungnya, ternyata di kaki istrinya. Maka beliau tanya, kenapa kamu ikat kaki saya dengan kaki kamu? Saya khawatir kalau tengah tidur, kalau tuan jatuh, saya ingin ikut jatuh sekali. Maka itu nggak dicerai oleh beliau, itu dipertahankan. Ada yang siap mati, wah itu ya jangan dilepas kalau yang gitu. Tapi kalau yang sedikit-sedikit itu gak usah terusnya. Istri yang setia, siap mati bersama, hidup bersama, sakit bersama, senang bersama. Tapi tragisnya sebagian riwayat termasuk Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, beliau mengatakan itu Sayyidina Hasan wafatnya diracun. Yang racun istrinya sendiri, namanya Ja'dah binti As'as. Itu yang racun. Jadi perempuan itu gampang mudah diiming-iming dengan kedudukan dan kekayaan. Itu ada salah satu tokoh Bani Umayyah itu ada yang mengatakan Yazid bin Muawiyah itu bilang kepada istrinya Sayyidina Hasan, kalau kamu meracun Sayyidina Hasan, maka kamu akan saya berikan uang sekian, dan setelah selesai idahmu, kamu akan saya angkat jadi istri. Betul diracun. Maka beliau merasakan itu seakan-akan usus beliau itu terpotong-potong. Maka Sayyidina Husain udah marah, siapa yang meracunmu, hai abangku? Tapi Sayyidina Hasan gak dikasih tahu. Buat apa? Kalaupun engkau tahu, jangan sakit, jangan disakiti. Beliau ini betul-betul lembut hatinya, Masya Allah Sayyidina Hasan. Jangan diapa-apakan. Dan beliau tidak memberitahu siapapun yang membunuh beliau. Akhirnya wafat. Maka perempuan itu datang kepada Yazid bin Muawiyah menagih janjinya itu. Katanya mau dipersunting. Maka kata Yazid, bagaimana mungkin saya bisa merasa aman serumah dengan wanita yang sudah dikaruniai suami orang terbaik, cucunya Nabi, diracun. Apalagi cuma saya. Masya Allah. Jadi perempuan itu ya, sudah dapat istri, cucunya Nabi, suami cucunya Nabi. Pokoknya cuma hamba ecek-ecek. Cil. Dapat suami istimewa, tapi ketika diiming harta, goyang juga.
Makanya itulah penting pendidikan untuk istri. Pendidikan untuk istri itu sederhana kok, nggak ribet-ribet. Tanamkan di hati dia tidak cinta dengan uang, udah gitu aja. Wali-wali, udah. Masya Allah. Solehah langsung itu. Karena semua perempuan tuh famfir. Kalau sudah ditempel di keningnya yang merah itu, pak, gitu, diem langsung. Gitu kan di film famfir itu. Neganya lompat terus itu. Terus lompat, pak, itu keningnya itu kena uang 100.000 langsung menang mas. Tulisnya perempuan ini mata duitan bahaya. Tapi itu mudah. Gitu. Masya Allah, saya tuh kadang kalau punya teman orang pebisnis gitu datang ke sini terus ya akhirnya saya katutan gitu, akrab gitu lah sama dia, dikasih ini dikasih itu. Istri saya tuh selalu pesen sama saya, hati-hati dengan dunia, jangan dekat sama orang-orang punya duit, teman sama orang-orang miskin. Makanya ini saya teman sama antum semua, Mahbud Sudah itu senang karena apa? Orang-orangnya kan biasa-biasa. Mana kamu nomor hati sini? Hari. Allah, amin. Iya, karena biasa-biasa, senang, aman. Ya. Orang itu teman sama orang miskin, teman sama orang sederhana, aman agama. Tapi kalau teman sama orang kaya, terancam agamanya. Kenapa? Kalau dia lihat nanti HP-nya lebih tinggi, dia pingin. Terus itu, ini mau beli pakai, temannya, wis ganti, pengen terus, nggak ada habis-habis. Maka orang itu teman sama orang miskin itu selamat. Teman sama orang sederhana itu selamat. Tapi kalau orang itu teman sama orang mentereng, wah itu nanti diajak balapan untuk mengejar dunia. Walaupun motifnya agama. Ketoi majelis taklim orang-orang kalau sudah nanti akrab sama yang sugi-sugi, bos sudah gak karuan. Karena nggak semua orang kuat masalahnya. Betul. Nggak semua orang kuat. Maka antum didik istri itu, tanamkan dalam hatinya apa yang uang yang datang sekarang itu milik Allah, titipan. Nanti kalau sudah ketemu sama istri zuhud, masya Allah antum beruntung itu. Amin. Beruntung sekali. Nah, yang sekarang ini dizuhudkan atau ada yang zuhud lain yang akan datang. Amin. Allah ya Karim. Ini nek direkam potong bagian Iya, itu ya. Langsung nang YouTube dingenek. Itu Sayyidina Hasan. Sekarang Husain. Sekarang Sayyidina Husain ini mewarisi keberaniannya Rasulullah. Masya Allah. Sayyidina Husain itu nggak punya rasa takut. Sayyidina Husain ini termasuk cucu yang sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Nah itu di rumah Sayyidatuna Ummu Salamah di bagian atas itu ada loteng. Biasanya Nabi menjumpai tamu-tamu di kalangan para malaikat itu di situ. Jadi kalau ada Nabi itu menerima tamu dua, tamu manusia, tamu malaikat. Masya Allah. Jadi tamu malaikat itu ada tempatnya di rumahnya Sayyidatuna Ummul Mukminin Ummu Salamah. Di atas dia tempatnya tuh, ghurfah. Jadi kalau beliau sudah naik ke atas, beliau pesan sama istrinya, jangan sampai ada yang naik. Karena itu tamu malaikat. Jadi malaikat di langit itu turun untuk sowan kepada Nabi. Jadi yang sowan Nabi itu yang manusia, jin, ya malaikat. Masya Allah. Nah tentunya Sayyidina Husain datang. Maka oleh Sayyidatuna Ummu Salamah jangan karena sudah pesan, jangan ada yang naik. Lincah beliau tuh masuk lewat sela, langsung naik ke atas. Langsung duduk di pangkuan kakeknya. Maka oleh Nabi dipeluk, disayang. Maka malaikat waktu itu ada yang mengatakan malaikat hujan, ada yang mengatakan malaikat Jibril yang datang. Maka ditatap oleh malaikat itu sikapnya Nabi kepada cucunya tuh disayang, dicium. Kadang Nabi itu bercanda sama
cucunya. Lidah beliau keluarkan begitu. Nanti ketawa. Kalau Sayyidina Husain itu sering dicium lehernya, isyarat bahasanya beliau itu wafatnya dipenggal. Kalau Sayyidina Hasan itu sering dicium bibirnya, menunjukkan beliau wafatnya itu dalam keadaan diracun. Jadi Sayyidina Husain itu dicium, maka malaikatnya itu tanya, wahai Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam. aku lihat betapa engkau sayang terhadap cucuku. Benar, dia adalah orang yang sangat ku sayang. Sayang sekali, kata malaikat. Dianya yang membunuh adalah umatmu sendiri. Yang bunuh dia ini umatmu sendiri. Maka malaikatnya mengatakan, maukah kutunjukkan kepadamu wahai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. tanah di mana cucumu ini akan wafat? Iya, katanya. Maka malaikatnya itu membawa tanah Karbala. Tanah Karbala. Kemudian malaikatnya bilang, kalau tanahnya ini nanti berwarna merah, maka itulah waktu wafatnya cucumu. Maka oleh Nabi itu tanah dimasukkan ke dalam botol, kemudian disimpan oleh Sayyidatuna Ummu Salamah. Ketika Sayyidina Husain dikejar, dipaksa oleh orang-orang zalim karena urusan politik ketika itu, hasad, iri hati, karena kecenderungan hatinya umat kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain berangkat dengan keluarganya 70 orang. 70 keluarga, 70 orang Ansor. Jadi selalu Allah kirim orang-orang setia di kalangan orang-orang Ansor untuk berkhidmat kepada Ahlul Bait. Jadi 70 keluarga, 70 Orang Ansor. orang-orang Ansor berangkat. Tujuannya kemana? Ke Kufah. Berangkat karena disurati oleh orang-orang Kufah. Katanya mau dibaiat di sana. Belum sampai Kufah, tiba-tiba Sayyidina Husain dikepung oleh pasukan. Ternyata orang Kufahnya berkhianat. Dia yang nyurati, suruh datang dikepung. Sayyidina Husain waktu itu kehausan. Karena ada anak beliau yang masih kecil, maka beliau ngambil air di sungai di situ, dihalangi, nggak boleh minum. Maka Sayyidina Husain doa ketika itu. Contohnya yang jaga, yang larang Sayyidina Husain ngambil air minum itu kehausan, terus ngambil minum. Tambah minum, tambah haus, tapi akhirnya perutnya besar, pecah. Masya Allah. Ketika pasukan Kufah itu melihat kejadian itu, mulai gemetar ya, wah bahaya ini, walat. Tiba-tiba datang pasukan bantuan untuk mengepung, bayangkan pasukan sebesar itu untuk membantai 70 Ahlul Bait. Maka bertepatan waktu itu 10 Muharram. Waktu itu bertepatan 10 Muharram. Sayyidina Husain waktu itu bilang, jangan kita berpuasa 10 Muharram. Jadi waktu itu puasa semua itu. 70 keluarga beliau itu puasa semua. Nah, maka ketika itu beliau menyatakan perang. Jadi beliau ini bayangkan ya, pasukan sebesar itu mengepung beliau cuma 70 orang menyatakan perang. Maka beliau mengatur soft. Maka ketika itu beliau minta di garis terdepan. 70 orang Ansor itu bilang, wahai cucu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. kalau kami ditaruh di belakang, mereka orang-orang zolim ini tujuannya adalah antum dan keluarga. Kalau antum sudah selesai, kok kami tersisa? Mereka nggak ada urusannya dengan kami. Kami kalau disisakan, terus kami pulang ke Madinah, apa kata orang-orang Madinah? Seluruh umat Islam akan mengejek kami. Mereka ini orang-orang yang menyertai cucu Nabi. Mereka kembali pulang selamat, sementara cucu Nabinya wafat. Begini saja, bagaimana kami taruh di depan, mati dulu, terserah apa yang terjadi di belakang, kami datang. Yang penting kami mati dulu. Itu kesetiaannya, keturunannya sahabat Ansor terhadap Ahlul Bait. Maka mereka itu ditaruh di depan, karena mereka itu memaksa taruh di depan. Kemudian Sayyidina Husain berada di barisan belakangnya bersama anak-anak cucu. Kemudian adiknya Sayyidina Husain
yaitu namanya Sayyidatuna Zainab, usul kepada Sayyidina Husain, wahai kakakku, bagaimana kita bisa perang, kita ini dalam keadaan puasa, gak kuat kita mengayunkan pedang melawan mereka yang banyak seperti ini. Bagaimana kita melawan mereka sementara kita berpuasa? Maka Sayyidina Husain mengatakan, jangan ada yang batalkan puasa, karena tadi malam saya mimpi bertemu dengan datukku Rasulullah SAW. Beliau berpesan kepadaku, kita berbuka bersama di surga. Allah. Jadi beliau itu sudah yakin wafat itu. Maka beliau berpesan, jangan ada yang berbuka, karena bukanya sama-sama dengan Rasulullah nanti di akhirat. Jadi ketika itu satu persatu di depan mata beliau itu cucu beliau tuh ditusuk, ada bahkan yang bayi beliau sempat angkat itu, namanya Ali Asgor, itu diangkat begini. Beliau berteriak kepada pasukan, apa kalian tega menzolimi cucunya Rasulullah? Tiba-tiba panah itu menembus bayi itu, wafat. Jadi semua keturunan beliau itu habis ketika peristiwa Karbala itu, tersisa cuma satu, namanya Ali Zainal Abidin. Cuma satu itu aja. Itu pun tidak diutik karena sakit. Dan Sayyidina Husain lah yang terakhir wafat, dan beliau sempat menyaksikan wafatnya anak-anak dan cucu beliau. Lihat langsung. Nah, yang membunuh beliau tuh namanya Samir. Namanya Samir bin Jausan. Itu yang memenggal beliau itu. Kemudian kepala beliau diarak begitu, diajak puter-puter. Ketika kepala itu diarak, kepala Sayyidina Husain itu diarak, tiba-tiba ada pendeta nggak tega. Bayangkan ya, agama lain loh. Pendeta nggak tega melihat, maka bilang kepada yang arak, kalau kamu berhenti memutar kepala itu keliling, dibawa pawai keliling kepala itu, kalau mau saya bayar sekian 100 dirham, kepala itu nginep di rumah saya semalam. Oh iya, nggak apa-apa, bawa. Kemudian pendeta Nasrani itu, kepala Sayyidina Husain diberi minyak wangi, kemudian dipeluk sambil nangis. Malamnya mimpi bertemu, paginya langsung masuk Islam. Allah. Insyaallah. Yang Nasrani menghormati kepala cucu Rasulullah masuk Islam, bayangkan. Umat yang katanya Islam justru membunuh cucu nabinya. Ya, bayangkan. Ini kebaliknya. Kemudian kepala itu dibawa ke Kufah, ditaruh di atas perisai. Nah, kebetulan yang ketika itu hadir utusan dari Romawi, ada utusan Romawi di situ hadir. Dan di situ ada ada orang Yahudi. Di depannya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad itu gubernur Kufah, dialah yang memerintahkan untuk membunuh Sayyidina Husain, memerangi Sayyidina Husain. Maka utusan ini, tamu dari Romawi ini tanya kepada Ibnu Ziyad, ini kepala siapa? Maka Ibnu Ziyad mengatakan, ini kepalanya Husain. Husain bin Ali bin Ali itu kan cucunya Nabi kamu. Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang ibunya Fatimah bintu Muhammad. Iya. Kalian ini gimana? Ini cucu Nabi kamu kok kamu bunuh, gimana? Kamu harus tahu ya. Ini yang marah dia, Pak. Orang Nasrani ini. Nasrani dari Rom. Dia bilang, di Bethlehem di Palestina itu ada hafir. Hafir itu apa? Sepatu keledainya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa naik keledai, itu bagian bawah kakinya itu tersisa ada di Bethlehem. Itu oleh orang Nasrani itu dibangunkan seperti bangunan, ya, tempat suci begitu, kayak kuil. Di situ di tengahnya itu ada sepatu telapak kaki keledainya Nabi Isa. Itu ditawafi oleh orang-orang Nasrani untuk menghormati sepatu keledainya. Lah kamu
langsung cucunya Nabi kamu kok kamu nggak hormati sama sekali, gimana? Di mana itu? Jadi umat Islam itu kalau sudah hubbud dunia dalam hatinya lebih gila sebenarnya. Apa yang mendorong mereka itu membunuh cucu nabinya sendiri apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal seluruh kesalahan. Buta sudah, nggak lihat itu ini cucunya Nabi, itu nggak lihat lagi. Yang ada syahwat politik, haus dengan kekuasaan, dengan jabatan, harta, dan lain-lain sebagainya. Makanya orang itu kalau orang itu beriman kok tertawan hatinya, tergila-gila dengan dunia, kadang itu lebih manusiawi binatang kadang. Tega betul itu. Benar. Pak E mati dulu. Langsung. Pak itu langsung tepuk tangan. Wah, bagi-bagi waris. Kok tega ya? Oh bodoh. Nah di situ juga ada orang Yahudi hadir di situ. Orang Yahudinya mengatakan kepada Ibnu Ziyad, wahai gubernur Kufah, saya ini keturunan ke-40 Nabi Daud. Itu saya kalau pergi ke Palestina, saya itu nggak bisa jalan di atas tanah. Saya itu dipikul oleh orang-orang Yahudi itu, dihormati. Padahal saya ini cucu ke-40 Nabi Daud. Demi menghormati karena kakek saya Nabi, itu orang Yahudi menghormati saya nggak boleh itu jalan di tanah, dipikul. Ini cucu langsung kok dibunuh, kamu ini gimana? Jadi orang Yahudi itu ya geleng itu dengan kezolimannya orang-orang yang membenci, menzolimi Ahlul Bait itu Sayyidina Husain. Ya seperti itulah akhirnya. Akhirnya itu kepala Sayyidina Husain itu ketika ada di Mesir. Jadi kepala Sayyidina Husain itu akhirnya di Mesir, badan beliau di Karbala. Itu pendapat yang tahqiq. Pendapat yang tahqiq, jadi pisah antara jasad dengan kepala Sayyidina. Kepala jasad beliau ada di Karbala, terus kepala beliau ada di Mesir. Itu menurut pendapat Al-Imam Asy'ari. Jadi ketika kerajaan Fatimiyah itu berkuasa, itu diambil itu kepala Sayyidina Husain digali di Syam itu digali. Di Syam digali, dikembalikan di Mesir. Nah, makanya pas dibuka itu dalam keadaan masih segar, darahnya itu masih harum seperti sekarang. Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab, ilahi ma'af. Cukup.